Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Masih berjumpa lagi di channel Bengkel Simbang 3. Video kali ini kita akan membenahi pengapian ya, mengecek permasalahan untuk motor Sul GT 125 ya. Yang penyakitnya dia boros baterai terus ya. Boros baterai, sudah habis 2. Nah, ini baterainya, ini baterai yang baru ya. Nah, ini baterai yang baru. Terus yang ini baterai yang lama, low GS semua ya. Ini baterai mahal semua yuk guys. Oke, untuk mengetahui penyakitnya atau penyebabnya kenapa kok bisa boros baterai, terlebih dahulu ya, sebelum kita ganti yang macam-macam, terlebih dahulu kita cek dari kabelnya dahulu ya. Dari kabel pengecasan dari spool menuju ke kiprok ya, kita cek satu-satu. Oke, untuk cara pengecekannya sangat mudah. Untuk teman-teman ya yang menemui penyakit seperti ini, jangan langsung diganti apa spoolnya atau kiproknya, jangan ya. Kita cek terlebih dahulu untuk kabelnya, yaitu kabel yang warnanya putih 2 ini, kelihatan ya. Nah, kabel warna putih yang 2 ini kabel pengecasan dari spool ya. Terus yang kabel merah ini kabel out, kabel keluar dari kiprok ya, warna merah yang menuju ke kontak dan pengecasan ya. Yang warna hitam ini masa ya, udah jelas. Oke, kita cek satu persatu. Kita menggunakan alat sederhana. Ini sudah saya sambungkan kabel panjang. Coba kita cek sebelah sana. Kita sambungkan menggunakan bola lampu seperti ini ya. Bola lampu seperti ini. Oke, kita cek terlebih dahulu sebelum dikonsletkan. Kita memastikan untuk bola lampunya ini putus atau masih bagus. Nah, bagus ya. Oke, setelah seperti ini, sudah di bagian sana, di bagian soket kiprok sudah kita colokkan kabelnya. Lalu kita konsletkan ke bodi yang satunya, kabel 1. Lalu kita engkol. Kalau ini mengeluarkan api ketip-ketip, berarti kabel spoolnya bagus ya lur. Coba kita seperti ini, kita engkol dulu. Nah, ini enggak ada ya. Nah, ini untuk kabel yang satunya enggak ada. Coba kita pindah lagi untuk kabel yang sebelahnya. Nah, kita pindah dulu untuk kabel yang sebelah sini ya. Ini cara ini sangat simpel, sederhana sekali, tanpa menggunakan alat digital. Coba ya, kita tes lagi. Oke, sudah kita pindah tadi kabelnya ya. Lalu kita tes lagi sini. Aduh. Nah, nggak ada juga ya, kosong ya. Kosong sama sekali nggak ada. Itu aturan ada ya. Ada apa itu namanya? Percikan api ya, walaupun dia kecil itu tetap ada ya. Oke, untuk pengecekan selanjutnya, tadi kita ngecek di bagian soket kiprok. Nah, kita cek di bagian soket dari spool menuju ke kabel bodi. Nah, kita cek. Bentar ya. Nah, dari kabel spool menuju ke kabel bodi, kita buka dulu untuk joknya ya, supaya lebih enak kita ngeceknya. Nah, terus untuk kabel soket ini pasti ya diposisikan, kita ngeceknya dari dari awal dulu, dari kiprok. Setelah dari kiprok kita cek kosong, kabel spoolnya itu nggak mengeluarkan api. Lanjut kita ke soket akarnya, dari soket spool menuju ke kabel bodi, yaitu kabel 2 ini loh. Nah, ini sudah kelihatan. Aduh, putus kabelnya. Nah, ini sudah kelihatan loh, putus, tak tarik tadi. Aduh, blur. Ini sudah kelihatan ya, soketnya ini kosong. Kelihatan nggak sih? Nah, ini soketnya kosong nih. Nah, ini. Nah, berarti sudah saya apa itu namanya ya? Sudah saya pastikan untuk kabelnya ini nggak kenceng ya, antara soketnya itu ya, nggak kenceng, kendor, jadi dia gerak-gerak. Nah, jadi nggak maksimal untuk apinya, makanya dia timbul gosong seperti ini. Tuh, ya, gosong ya ini ya. Ini putus, ini tadi saya ketarik. Nah, oke, untuk udah seperti ini, sudah kita lepas seperti ini, kita langsung saja cek ya. Kita cek, kita konsuletkan lagi apakah dari kabel spool ini sebelum masuk ke kabel bodi mengeluarkan api atau enggak ya. Coba kita cek. Oke, sebelum kita tes untuk selanjutnya, saya jelaskan dulu untuk motor Miusul GT, dia kalau tidak menggunakan baterai itu nggak bisa hidup ya motornya. Nah, jadi
Untuk teman-teman dipastikan terlebih dahulu untuk baterainya, walaupun dia nggak full arusnya 12 volt ya, minimal ya separuh nggak jadi masalah, yang penting jangan sampai ngedrop. Oke, sebelum kita tes kita solder terlebih dahulu ya. Kita solder terlebih dahulu untuk kabel yang putus ini ya. Kita buka dulu. Diusahakan waktu pengecasan di bagian soket spool, diusahakan dia posisi nyolok semua ya, terpasang semua ya. Nah ini posisi putus satu, nah kita sambung terlebih dahulu. Nah ini soketnya ya, nah ini sudah saya lepas ini tuh. Oke, setelah seperti ini kita bersihkan, lalu kita solder yang ini, kabel yang ini ya, kita solder. Setelah kita solder kabel yang ini, kita solder juga bagian ini. Nah, bagian ininya ya, kabelnya ini. Baru kita pasang. Kita pasang seperti ini. Lalu kita solder lagi ya. Nah ini sudah kita solder. Nah dipastikan kenceng ya untuk teman-teman, dipastikan kenceng. Setelah seperti ini baru kita masukkan lagi untuk soketnya. Nah sudah seperti ini, kita pindah lagi untuk satunya. Oke, untuk soket yang sudah kita solder tadi ini sudah saya pasang ya, sudah kita pasang. Lanjut kita lakukan pengecekan lagi untuk di yang kita menggunakan ini ya, bukan menggunakan bola lampu ini. Kalau tadi sebelum kita solder, kita sambung, ini enggak hidup ya. Nah, oke, ini sudah kita pasang soketnya, langsung saja kita tes. Oh ya, sebelum kita melakukan pengetesan ya, setelah kita pasang semua untuk soket-soketnya ya, kita pasang semua soket spool, soket kiprok ya. Walaupun akinya itu ngedrop nggak jadi masalah, yang penting terpasang ada aki, walaupun setrumnya dikit nggak jadi masalah ya. Coba kita tes dulu untuk startnya. Nah ini nggak bisa ya, ngedrop sekali ya, drop sekali. Oke, kita kontak dulu seperti ini ya, kita kontak seperti ini, baru kita tes lagi. Nah kita tes ya dengan posisi kontak hidup ya. Nah ini lampunya, ini bola lampu. Nah hidup ya. Nah ada api ya. Kalau tadi nggak ada api ya, kalau tadi kosong nggak ada api, ini sudah ada apinya. Oke, langsung saja kita tes, kita hidupkan motornya. Apakah ya cara ini berhasil ya. Oke, ini posisi ngedrop ya. Nah bunyi klaksonnya cuma kayak gini, ini di start nggak bisa. Coba kita engkol. Nah oke, ternyata hidup ya untuk teman-teman ya. Nah kita tunggu beberapa menit, apa setengah jam nanti atau seperempat jam ya. Kita memastikan untuk bagian kiproknya itu masih bagus atau minta ganti ya, yang bagian sini ya. Nah kiprok yang di bagian sini kita hidupkan dulu untuk motornya. Setelah kita hidupkan nanti kita tes untuk starternya, untuk pengisian ke baterai itu bisa nggak dengan posisi baterai ngedrop ini ya, nambah nggak casnya. Kalau nambah berarti memang inti permasalahan di bagian soket spool yang tadi, yang putus, yang sudah kita solder tadi ya. Oke, kita tunggu dulu. Oke, coba kita tes ya. Ini sudah ada sekitar 20-an menit lebih lah ya, hampir 30. Coba kita tes lagi untuk di start, apakah kiproknya atau spoolnya itu bisa mengisi baterai yang ngedrop. Kalau tadi sebelum kita sambung kabel kiproknya yang bagian sini itu anu ya, nggak hidup motornya, terus baterai baru seminggu udah ngedrop, padahal baterainya bukan yang murahan, yang asli ya. Coba kita tes, kita hidupkan. Nah oke, jadi permasalahannya hanya sepele ya. Hanya kabel spool ini, bukan putus ya, dia kurang kuat. Jadi jepitannya itu kurang kuat, sehingga antara api itu nggak mantep ya, gesek-gesek kayak gitulah ya, pusing juga saya.
Nah, jadi caranya seperti itu ya untuk teman-teman ya, dicek dari awal dari kiprok, terus kabel spool. Nah, kita untuk pengecekan menggunakan bola lampu, alat sederhana seperti ini alatnya ya. Oke, untuk video kali ini saya cukupkan di sini dulu. Semoga bisa bermanfaat. Kita lanjut di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.